Karena rekening ini sudah jarang dipantau oleh pemiliknya, jadi saldo di dalamnya ini bisa-bisa jadi sasaran empuk manipulasi. JP ini sebenarnya adalah juga klaster otak perencana. Jadi dia ini ada dua peran sebagai perencana dan juga penganiaya. Nah, keesokan paginya, di tanggal 21 Agustus, Ilham ditemukan sudah tidak bernyawa. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Kali ini kita akan ngebahas kasus penculikan yang berujung kematian dari Kepala Cabang Bank BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Kita akan ngebahas motif, kronologi, pembagian peran, sampai kenapa akhirnya korban ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di Bekasi. Jadi simak terus sampai habis guys. Semua berawal dari ide gila dari seorang tersangka yang bernama Candy alias Ken. Jadi Ken ini punya akses ke data rekening dorman alias rekening bank yang udah nggak aktif lagi. Jadi sekilas ini memang terdengar sepele, tapi rekening dorman ini sangatlah rawan guys. Karena rekening ini sudah jarang dipantau oleh pemiliknya, jadi saldo di dalamnya ini bisa-bisa jadi sasaran empuk manipulasi. Nah, jadi Candy dan Dwi Hartono, salah satu tersangka lainnya, jadi mereka punya rencana untuk mindahin uang dari rekening-rekening dorman ini ke rekening penampungan yang udah mereka siapkan. Nah, masalahnya untuk memperlancar rencana mereka ini dibutuhkan keterlibatan orang dalam. Jadi dibutuhkan otorisasi dari kepala cabang bank. Nah, awalnya Dwi Hartono dan juga Candy sudah mendekati beberapa kepala cabang bank lain, tapi gagal untuk diajak kerjasama. Sampai akhirnya lewat sebuah kartu nama yang didapat dari rekan Dwi Hartono alias DH, nama Ilham Pradipta akhirnya muncul di radar mereka. Jadi Ilham ini dipilih bukan karena ada masalah atau dendam pribadi, tapi memang murni karena jabatannya sebagai kepala cabang bank. Target mereka jelas, memaksa Ilham ikut menandatangani otorisasi pencairan dana dorman. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, sebagian pelaku ini sebenarnya terlibat bukan karena ikut merencanakan dari awal, tapi karena adanya iming-iming bayaran. Dua anggota Kopassus, Serka N dan Kopda F, dijanjikan 100 juta. Eksekutor penculikan menerima bayaran antara 8 sampai 45 juta. Artinya banyak dari mereka ikut ini hanya demi uang cepat, tanpa benar-benar paham rencana besarnya. Dalam operasi ini, ada total 15 tersangka sipil yang dibagi menjadi 4 klaster guys. Yang pertama yaitu klaster otak perencanaan, yang terdiri dari Candy alias Ken, Dwi Hartono, AAM, dan juga JP. Nah, jadi tugas mereka ini adalah memikirkan skema, mencari target, dan juga menyiapkan logistik. Klaster eksekutor penculikan itu ada REH, JRS, AT, dan juga EWB. Jadi mereka lah yang melakukan pengambilan paksa di area parkir Lotte Mart itu guys. Yang ketiga yaitu ada klaster penganiaya yang terdiri dari 3 orang, yaitu JP, MU, dan juga DS. JP ini sebenarnya adalah juga klaster otak perencana. Jadi dia ini ada 2 peran ya, sebagai perencana dan juga penganiaya guys. Dan yang terakhir ini ada klaster pengintai yang terdiri dari AW, EWH, RS, AS, plus satu lagi EG yang saat ini masih buron. Jadi tugas dari klaster pengintai ini adalah membuntuti korban, baik itu di rumahnya, di kantor, bahkan di tempat-tempat di mana mereka memantaunya itu dari radar HP korban. Pantas saja menurut saksi ya, korban ini belakangan sebelum terjadinya penculikan ini itu terlihat sedikit berbeda. Yang awalnya korban ini tidak merokok, tapi belakangan sebelum terjadi penculikan ini korban itu merokok. Dan korban ini juga jarang memarkir mobilnya di rumah. Kemungkinan karena korban ini sudah merasa diintai.
Nah, di tanggal 20 Agustus 2025 di sore hari, yang berlokasi di parkiran Lotte Mart Pasar Rebo, Jakarta Timur, Ilham ini baru aja selesai meeting. Dia berjalan ke mobilnya. Baru mau buka mobil, tiba-tiba tim eksekutor langsung bergerak cepat. E menarik tubuh Ilham. REH, JRS, dan AT menahan dari belakang, kanan, dan juga kiri. Wajah Ilham ini dilakban. Tangannya diikat dengan tali rafia. Nah, dalam hitungan detik, ia dipaksa masuk ke Avanza putih yang dikendarai oleh EWB. Semuanya ini berlangsung begitu cepat. Korban ini bahkan nggak sempat untuk minta tolong. Bayangin aja guys, orang-orang di parkiran ini mungkin juga nggak sadar gitu dengan apa yang terjadi. Bahkan di CCTV itu terlihat ada satu orang yang melihat kejadian tersebut. Mungkin karena saking cepatnya, orang ini masih loading gitu. Ada apa ini sebenarnya? Nah guys, setelah berhasil memasukkan paksa Ilham ke dalam mobil Avanza putih, jadi mobil ini langsung segera tancap gas keluar dari parkiran Lotte Mart. Kabarnya mobil ini sempat muter-muter juga di jalan tol. Sampai beberapa jam kemudian, itu masih di malam yang sama, Ilham Pradipta ini dipindahkan ke mobil lain, yaitu mobil Fortuner, yang mana di dalamnya ini terdapat tim penganiaya guys, yang terdiri dari JP, NU, dan juga DSD. Nah, di dalam mobil inilah penganiayaan tuh dimulai guys. Jadi JP ini menendang, memukul, menekan, bahkan menginjak kaki korban. Awalnya mobil ini dikendarai oleh NU, tapi lalu kemudian berganti dikendarai oleh DSD. Nah, di dalam mobil Fortuner ini, Ilham ini benar-benar sudah kehilangan tenaga guys. Dia benar-benar sudah lemas. Tapi di saat itu, Ilham ini sebenarnya masih hidup. Nah, di rencana awal dari mobil Fortuner yang di dalamnya terdapat penganiaya ini, seharusnya Ilham ini diserahkan ke tim yang lain. Tapi tim penjemput ini enggak dateng guys. Jadi para pelaku ini udah panik. Akhirnya mereka ini nekat membawa korban ini ke arah Bekasi. Nah, dini hari di tanggal 21 Agustus 2025 di sebuah persawahan di daerah Serangbaru, Bekasi, Ilham ini diturunkan guys. Kondisinya sangat lemah, tapi dia masih bergerak. Cuman memang dia nyaris nggak berdaya. Nah, keesokan paginya, masih di tanggal 21 Agustus, Ilham ditemukan sudah tidak bernyawa. Warga yang menemukannya ini kaget luar biasa, karena sama sekali nggak ada tanda-tanda orang asing yang datang di malam sebelumnya. Polisi bergerak cepat. Hanya dalam hitungan minggu, 15 tersangka sipil ini ditangkap. Sementara 2 orang anggota Kopassus ini diserahkan ke Pomdam Jaya. Beberapa fakta mencengangkan pun ikut terungkap guys. Jadi Kopda FH ini kedapatan megang uang tunai itu senilai 40 juta. Sisa dari janji 100 juta. Dan JP ini adalah salah satu otak sekaligus eksekutor yang berperan besar dalam penculikan. Nah, jadi motif utama dari kasus ini hanya semata-mata karena uang guys. Jadi para pelaku ini sama sekali tidak ada niat untuk membunuh. Tapi karena penganiayaan, nyawa korban melayang. Polisi akhirnya menjerat para pelaku ini dengan pasal 328 KUHP tentang penculikan dan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dengan ancaman maksimal yaitu 12 tahun penjara. Nyawa melayang dibayar dengan maksimal 12 tahun penjara. Apakah itu adil? Nah, di sini pasti banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih di kasus ini tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana? Padahal ini kan sudah direncanakan dengan matang gitu, sampai membentuk klaster-klaster tertentu. Jawabannya, karena sedari awal niat dari para pelaku ini bukan mau merencanakan sebuah pembunuhan, tapi memaksa tanda tangan untuk geser dana yang berujung dengan penganiayaan, berujung dengan kematian. Kasus ini menjadi pelajaran keras buat dunia perbankan dan juga aparat keamanan kita guys. Pertama, betapa bahayanya kebocoran data rekening dorman. Yang kedua, yaitu betapa jauhnya manusia ini bisa melangkah demi uang. Coba bayangin kalau misalkan Ilham ini bisa lolos dari penculikan itu. Mungkin ceritanya akan beda. Tapi kenyataannya, beliau menolak untuk ikut serta dalam permainan kotor itu guys. Tapi akhirnya apa yang terjadi?
nyawa Ilham pun melayang. Jadi orang baik itu emang agak sulit ya. Salut banget buat integritasnya almarhum Ilham ini ya. Walaupun memang harus dibayar dengan nyawa. Semoga dengan terbongkarnya kasus ini bisa membongkar kasus-kasus besar lainnya. Jadi paling tidak nyawa Ilham ini tidak melayang sia-sia. Semoga kasus ini bisa menjadi peringatan dan gak akan ada korban-korban seperti ini lagi di masa depan. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang kasus penculikan dan penganiayaan yang berujung kematian dari Kepala Cabang Bank BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar guys. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update lainnya. See you on the next video. Bye-bye.